Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan kita tetap membahas tentang menerobos bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini kita akan melihat ada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang lemah, orang yang rasanya tidak mungkin, tapi dia adalah orang-orang yang menerobos dan sampai memperoleh sesuatu yang datang daripada Tuhan. Kemarin kita telah belajar tentang seorang perempuan yang dia mampu menerobos walaupun dalam kondisi yang lemah 12 tahun sakit pendarahan. Dan kita akan melihat ayatnya lebih dahulu, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Dikatakan jelas bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menopang. Siapa yang ditopang? Semua orang. Tuhan adalah Tuhan yang menegakkan. Siapa yang ditegakkan? Semua orang. Tapi sudah tahu, orang yang jatuh dan orang yang tidak bisa tegak, itu adalah orang yang lemah. Dan disitulah Tuhan hadir sebagai penolong, penopang, dan penegak di dalam perjalanan hidupnya. Artinya, sekali lagi bahwa saudara dan saya, apapun situasi saudara, kondisi saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang mampu menegakkan dan mampu menopang, supaya saudara dan saya menerobos sampai pada rancangan Tuhan yang sempurna. Kita akan lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Markus 10 ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Kondisinya jelas, ada seorang buta, bahkan pengemis, dia duduk di pinggir jalan. Saudaraku kasih Tuhan, ini kondisi yang betul-betul lemah, hanya butuh belas kasihan orang. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang seperti ini pun yang disebut semua orang yang jatuh, yang tertunduk, Tuhan sebagai penopang dan penegak. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saudara tidak bisa bayangkan bagaimana posisi buta itu. Contoh aja ketika mungkin pada malam hari, listrik tahu-tahu padam, PLN padam. Semuanya gelap, saudara tidak bisa jalan dengan baik, tidak bisa melihat dengan baik. Itu kondisi yang terjadi dalam hidup Bartimius. Hanya bisa mendengar. Bagi Tuhan cukup, kalau kamu bisa mendengar dan yang didengar adalah kebenaran Tuhan, maka itu memampukan kita untuk menerobos. Firman Tuhan berkata di dalam Markus 10 ayat yang 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulalah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Jadi saudara kasih Tuhan, setelah didengarnya, maka dia berseru, dia meletakkan kepercayaannya kepada Yesus, dia meletakkan keyakinannya kepada Tuhan Yesus, bahwa dialah orang yang sanggup menolong. Sehingga dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak minta belas kasihan orang lain, dia minta belas kasihan hanya kepada Yesus. Dan ketika itu orang banyak yang ada di situ melarang dia berseru, bahkan murid-muridnya pun juga melarang. Tetapi Alkitab mencatat, Bartimius berseru lebih keras lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi saudara kasih Tuhan, apakah Tuhan juga melarang dan tidak mendengar? Alkitab catat dalam Markus 10 ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka manggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, yang terjadi adalah Yesus tetap Yesus yang sama, yang siap menopang dan siap menegakkan. Sehingga dia berkata, panggil Bartimius, dan Bartimius menanggalkan jubahnya, dia menjumpai Yesus. Dan Yesus berkata,
What do you want me to do for you? Apa yang kau inginkan aku kerjakan dalam kehidupanmu? Bartimeus berkata, aku ingin melihat. Dan Alkitab catat, Bartimeus pun menjadi melihat, sembuh dari butanya. Jadi saudara kasih Tuhan, kembali kita melihat bahwa orang-orang yang lemah itu ada di pihak Tuhan. Orang-orang yang tergeletak itu ada di pihak Tuhan. Ketika kita mempercayai Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menopang dan menegakkan supaya saudara dan saya mengalami yang disebut pemulihan, terobosan, sampai pada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan takut dan gentar. Ada Tuhan Yesus yang menopang dan menegakkan engkau. Yakinlah dalam hidup ini, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dalam perjalanan ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hidup kami Tuhan. Walaupun kami lemah, kami mau percayai, kami mau fokus kepadamu, bukan kepada yang lain. Sebab hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa esok pagi, dan tetap semangat dan sungguh-sungguh dalam Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya.